Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulianti, NPM 1913031042. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya, yaitu dari tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan, itu membuat proposal penelitian. Di sini saya membuat proposal penelitian dengan judul pengaruh rasa mengantuk dan kejenuhan belajar di masa pandemi terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Latar belakang masalah. Jadi dalam proses pembelajaran terkadang banyak masalah yang muncul. Salah satunya adalah rasa jenuh seperti yang diungkapkan oleh Astaman dan kawan-kawan pada tahun 2018. Masalah yang juga kerap menghinggapi peserta didik yaitu kejenuhan belajar. Jadi kondisi itu memberikan dampak yang tidak baik karena kejenuhan belajar dapat berdampak negatif terhadap hasil belajar. Bagi mahasiswa, rasa bosan selama perkuliahan daring bisa dirasakan karena terlalu monoton, intonasi yang kurang bervariasi, dan tidak dapat berinteraksi secara langsung dengan teman dan pengajar. Menurut tim penulis Onika Suki Japratma tahun 2020, rasa kesepian itu berpengaruh terhadap kejenuhan belajar atau burnout. Kemudian pendapat serupa pun diutarakan oleh Vitasari pada tahun 2016. Itu selain itu sistem pembelajaran yang kurang efektif dapat menyebabkan penyampaian materi sulit untuk dipahami. Jadi sehingga kejenuhan belajar pun bertambah karena situasi pandemi yang mengharuskan mahasiswa untuk tetap berada di rumah saja. Selain rasa jenuh yang menjadi masalah dalam proses pembelajaran, masalah lain yang sering muncul adalah rasa mengantuk. Jadi rasa kantuk yang selalu datang jelas akan mengganggu aktivitas dan berdampak pada produktivitas, kreativitas, dan kemampuan analisis dan stabilitas emosi menurun. Jadi rasa kantuk ini dapat menjadi masalah jika terjadi pada mahasiswa saat mengikuti perkuliahan, apalagi di masa pandemi seperti ini yang hanya dilakukan lewat virtual atau hanya menatap layar handphone maupun laptop yang menyebabkan mata mudah lelah, sehingga rasa kantuk pun lebih cepat datang. Hal ini menjadi hambatan bagi mahasiswa dan berdampak pada hasil belajar yang menjadi tidak fokus, konsentrasi belajar hilang, sehingga mengantuk bagi mahasiswa pada saat perkuliahan di ruang kelas merupakan masalah yang sangat penting untuk dicegah. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung yang juga merasakan rasa jenuh dan rasa mengantuk ketika belajar daring, maka peneliti tertarik untuk menganalisis pengaruh rasa mengantuk dan kejenuhan belajar di masa pandemi terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Sini ada identifikasi masalah. Pada masa pandemi ini, pembelajaran beralih dari offline menjadi online, di mana selama pembelajaran dari ini, baik mahasiswa maupun pelajar banyak yang mengeluhkan rasa jenuh saat belajar dan materi pun tidak dapat diserap secara maksimal. Sebab pembelajaran hanya dilakukan di rumah masing-masing dan pertemuan pun dilakukan secara virtual seperti menggunakan Zoom maupun Google Meet dan aplikasi lainnya. Karena pembelajaran dilakukan dengan menatap layar HP maupun laptop terus-menerus, sehingga rasa jenuh pun muncul. Rasa jenuh itu pun bisa menyebabkan rasa mengantuk, tidak konsentrasi, fokus pada hal lain, dan lain sebagainya. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu untuk variabel X1 yaitu rasa mengantuk, variabel X2-nya itu kejenuhan belajar, dan variabel Y-nya itu kemampuan menyerap materi. Jadi tujuan diadakannya batasan masalah itu supaya penelitian ini lebih terarah sehingga hasilnya pun lebih akurat dan relevan. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah rasa mengantuk berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi? Yang kedua, apakah kejenuhan belajar di masa pandemi berpengaruh terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi? Tujuan penelitian, untuk mengetahui apakah benar rasa mengantuk dapat mempengaruhi kemampuan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Yang kedua, untuk mengetahui apakah benar kejenuhan belajar di masa pandemi dapat mempengaruhi kemampuan belajar mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Nah, kajian teori dari penelitian ini
Ada pertama pengertian, penyebab, dan upaya mengatasi rasa mengantuk saat belajar. Jadi menurut Zaidan tahun 2021, ngantuk adalah kondisi ketika seseorang merasa ingin tidur. Kondisi ini biasanya terjadi malam hari ataupun terkadang di siang hari dan merupakan hal yang wajar. Asupan nutrisi dan energi, status nutrisi, serta aktivitas harian berpengaruh pada kejadian mengantuk yang berpengaruh negatif pada konsentrasi dan produktivitas belajar pada mahasiswa. Cara mengatasi rasa mengantuk sebelum melakukan pembelajaran daring itu bisa mempersiapkan diri dan niat, jangan makan makanan yang mengandung gula dan santan terlalu banyak, dan jangan bergadang saat malam hari. Kajian teori yang kedua itu kejenuhan belajar. Jadi menurut Dewi dan Yusuf tahun 2017 mengatakan bahwa kejenuhan belajar itu merupakan suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat untuk melakukan suatu aktivitas belajar. Yang tiga, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kejenuhan belajar. Jadi menurut Vitasari pada tahun 2016 mengatakan bahwa faktor kejenuhan terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejenuhan yang berasal dari dalam peserta didik adalah ketika peserta didik terlihat bosan dan keletihan, kemudian kejenuhan berasal dari luar peserta didik, yaitu ketika peserta didik berada pada situasi kompetitif yang ketat dan menuntut kerja intelek yang berat. Dan yang terakhir ada kemampuan menyerap materi pembelajaran. Jadi kemampuan menguasai materi pembelajaran adalah kemampuan siswa sebagai subjek didik dalam menyerap dan mengaplikasikannya kembali setiap bahan ajar yang telah dikaji dalam sebuah pembelajaran, baik dalam bentuk menjawab pertanyaan secara lisan maupun mengerjakan soal-soal ujian dengan benar. Ini menurut Muhammad Fuad tahun 2003 halaman 23 di bukunya. Nah, manfaat penelitian ini ada dua, bagi peneliti dan bagi pembaca. Bagi peneliti itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap masalah yang diteliti, serta sesuai dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh rasa mengantuk dan kejenuhan belajar di masa pandemi terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Bagi pembaca, manfaatnya itu sebagai tambahan referensi dan bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut, serta bisa mendapatkan solusi mengenai permasalahan yang terjadi, yaitu pengaruh kejenuhan belajar di masa pandemi terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang saya angkat tuh ada dari Ruci Pawicara dan Marani Kanlain pada tahun 2020 dengan judul Analisis Pembelajaran Daring terhadap Kejenuhan Belajar Mahasiswa Tadris Biologi IAIN Jember di Pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Dan ada lagi dari Ida Isnaningrum pada tahun 2021 dengan judul Tingkat Kejenuhan Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI pada mata kuliah Biologi Umum. Selanjutnya ada dari Jamalile, Rosmaini, dan Dewi pada tahun 2020. Judulnya itu Hubungan Kualitas Tidur Terhadap Konsentrasi Belajar Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Baitur Rahman Padang Angkatan 2018. Selanjutnya ada dari Triamiono pada tahun 2014, judulnya itu Upaya Mengatasi Rasa Kantuk di Kelas dalam Proses Belajar Mahasiswa Tarung Akademi Maritim Jadajat. Nah, ini kerangka pikir dari penelitian saya. Ada rasa mengantuk, kemudian rasa jenuh. Ini berpengaruh tidakkah terhadap kemampuan menyerap materi. Untuk hipotesisnya itu ada H0. Ini tidak ada pengaruh rasa mengantuk dan kejenuhan belajar di masa pandemi terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Dan H1-nya ada pengaruh rasa mengantuk dan kejenuhan belajar di masa pandemi terhadap kemampuan mahasiswa pendidikan ekonomi dalam menyerap materi. Hipotesis merupakan jawaban sementara. Ini jawaban sementara dari penelitian saya. Untuk rancangan penelitian, jadi metode penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Jadi dalam penelitian kualitatif
itu data yang digunakan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut bersumber dari atau didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, catatan pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini ingin menggambarkan kejadiannya sebenarnya yang ada di kampus atau Universitas Lampung. Nah, tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan di Universitas Lampung yang terletak di Jalan Profesor Dr. Sumantri Brojonegoro, nomor 1 Gudang Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, kode pos 35411. Nah, waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 hingga bulan Januari 2022. Subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian ini populasinya itu seluruh mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung, kemudian sampelnya itu 3 angkatan terakhir mahasiswa pendidikan ekonomi yaitu angkatan 2019, 2020, dan 2021 yang semuanya berjumlah 232 mahasiswa. Kemudian untuk objek penelitiannya itu ada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung, 3 angkatan terakhir mahasiswa pendidikan ekonomi yaitu angkatan 2019, 2020, dan 2021, dan efek rasa mengantuk dan kejenuhan belajar di masa pandemi terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyerap materi. Sumber data, yaitu ada 2. Yang pertama sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan 13 mahasiswa serta observasi. Untuk sumber sekundernya berupa jurnal ataupun artikel untuk menguatkan penemuan dan melengkapi sumber primer yang telah dilakukan melalui wawancara langsung pada narasumber yang ada di Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Nah, teknik pengumpulan datanya itu ada 4. Yang pertama wawancara. Jadi teknik wawancara di sini dilakukan dengan tanya jawab kode mahasiswa pendidikan ekonomi dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa instrumen dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditunjukkan kepada perwakilan 3 angkatan terakhir yaitu angkatan 2019, 2020, dan 2021 yang diambil sebanyak 13 orang untuk diwawancarai. Kemudian untuk observasi pengamatan merupakan suatu cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Jadi ini mengamati langsung. Untuk yang 3, dokumentasi. Jadi dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil gambar berupa foto, menganalisis jurnal ataupun artikel, dan merekam hasil wawancara dengan informan terkait dengan video dan audio. Yang keempat adalah triangulasi. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu macam triangulasi atau triangulasi sumber. Jadi triangulasi ini adalah metode penggabungan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Untuk teknik analisis datanya itu ada 3 tahapan. Pertama itu reduksi data. Jadi reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan penarikan kesimpulan. Yang kedua itu ada penyajian data. Jadi penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Jadi penyajiannya itu data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Dan yang terakhir itu ada penarikan kesimpulan. Jadi penarikan kesimpulan ini merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan terkait hasil penelitian saya. Saya kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.